Maka khawatirlah kita. Maka khawatirlah kita terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika mengaminkan doa yang disampaikan di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sahra siyam sahrul ramadan unzila fihil quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah, hari ini kita diberikan kesempatan untuk hadir di bulan yang mulia, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kemudian tentunya kita berharap bulan ini benar-benar akan mendorong pribadi kita menjadi pribadi yang mulia. Pribadi mulia itu dicirikan karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu dari tujuan puasa di bulan Ramadan adalah mendorong orang tersebut untuk menjadi manusia yang bertakwa, sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka ketika diperintahkan, kepada siapa perintah ini disampaikan? Kepada orang-orang yang beriman. Panggilan yang mulia, panggilan yang ditujukan kepada mereka yang di dalam hatinya terdapat iman. Kayakah dia, miskin, tua, muda, laki-laki, perempuan, semua dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang mulia. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk melaksanakan satu perintah Allah, yaitu puasa. Sebagaimana puasa ini juga diperintahkan kepada orang-orang terdahulu, agar kemudian ketika selesai kita melaksanakan puasa, kita akan menjadi manusia yang bertakwa. Inilah ujung akhir dari sebuah proses yang kita harapkan dari perjalanan kita di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, mari kita maksimalkan ibadah kita. Jadikan bulan Ramadan ini bulan yang memang benar-benar akan kita lalui dengan ibadah dari waktu ke waktunya. Tak ada kemudian kesia-siaan yang kita lakukan. Tak ada hal-hal yang membuat kita menjadi orang yang merugi di dalam Ramadan ini. Maka khawatirlah kita. Maka khawatirlah kita terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika mengaminkan doa yang disampaikan, dipanjatkan oleh malaikat Jibril kepada sesiapapun di antara kita datang di bulan Ramadan ini. Zaima antu abdun dakhala alaihi Ramadan fala yugfarlah. Barang siapa yang di dalam kehidupannya dia mendapati Ramadan, dia diberikan kesempatan beribadah di Ramadan, dia diberikan kesempatan berpuasa di Ramadan, lalu kemudian dia menjalani hari-hari di Ramadan itu dengan kehidupannya, tapi kemudian justru itu tidak mendapatkan ampunan dari setiap waktu yang dilewati di dalam Ramadan itu, maka kemudian disampaikan oleh malaikat itu, merugilah orang ini, dan doa itu diaminkan oleh Rasulullah SAW. Maknanya, merugilah orang yang di dalam kehidupannya diberikan kesempatan untuk melewati Ramadan, tapi dia tak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita maksimalkan bulan Ramadan ini. Di hadis yang lain, Rasulullah memotivasi kita, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dambik. Barang siapa yang hidup di kehidupannya, dia dapati Ramadan, lalu kemudian dia jalani Ramadan, berpuasa di tengah hari, berpuasa di siang harinya, lalu kemudian puasa itu dijalani karena keimanan, keyakinan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah selesai melaksanakan ibadah puasanya, dan ampunan dosa yang bersih itu sebagaimana bayi yang baru lahir diberikan kepada orang itu. Masya Allah, luar biasa. Belum lagi kemudian di hadis yang lain dikatakan, man qama Ramadan imanan wahtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan keimanan, keyakinan, keikhlasan, maka kemudian dia akan mendapati ampunan dari Allah sebagaimana kemudian dia baru lahir dari rahim ibunya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang berbahagia, mari kita jadikan Ramadan ini tempat kita untuk memilas dosa-dosa kita, mengikis habis dosa-dosa kita, mengampunkan harapan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, lalu kemudian beramal sebaik-baiknya, ampunan kita dapatkan, lalu kemudian nanti setelah Ramadan ini usai, kita terlahir kembali sebagaimana kita baru lahir menjadi seorang bayi dari rahim ibu kita tanpa dosa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.